Halo, selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Internasional Batam dalam sistem e-learning. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik 3D drawing and mockup. Sebelumnya, kita harus mengetahui untuk apa sih membuat gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi erat dengan visualisasi arsitektur. Menurut Belfeld, fungsi gambar 3 dimensi adalah untuk melengkapi atau untuk menampilkan benda jadi atau gambar susunan dari gambar 2 dimensi, dan juga upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep dari hasil rancangan agar dapat lebih mudah dimengerti. Selanjutnya, bagaimana sih membuat gambar 3 dimensi? Teknik menggambar 3 dimensi dalam perancangan arsitektur dapat melalui dua teknik. Yang pertama hand sketching dan yang kedua adalah software untuk 3 dimensi renderingnya. Pemilihan di antara keduanya bergantung pada preferensi. Yang penting, konsep desain dapat tersampaikan dengan jelas melalui elemen pewarnaan, angle view, dan yang informatif atau pemberian detail info lainnya. Dan juga unsur kepekaan suasana ruang yang menarik dalam pengetahuan untuk menentukan sudut gambar yang bagus yang akan ditampilkan dan cukup penting dalam menggambar 3 dimensi sebagai visualisasi konsep desain arsitektur. Nah, pada gambar tersebut, gambar yang terdapat di bagian atas terdapat dari hasil sketsa, teknik sketsa, dan yang kedua adalah hasil 3 dimensi dari hasil rendering. Selanjutnya, bagaimana cara membuat 3D arsitektur itu? 3D-nya berupa beberapa software yang umum digunakan untuk membuat 3D itu sendiri. Mungkin tidak lazim untuk kita dengar lagi bahwasanya di dunia arsitektur sering sekali menggunakan software-software yang ada di layar ini, seperti SketchUp, AutoCAD, Lumion, Rhinos, dan lain sebagainya. Visualisasi rendering gambar 3 dimensi pun dapat dilakukan melalui beberapa macam teknik. Yang pertama adalah konseptual, yang kedua adalah real, yang ketiga adalah collage. Nah, kita sebagai arsitek dan sebagai mahasiswa arsitektur juga bebas untuk memilih mana teknik-teknik yang akan ditampilkan untuk memperindah gambar 3 dimensi kita. Sesudah membuat teknik-teknik tersebut, kita juga harus mengetahui untuk apa sih membuat mockup atau maket. Nah, maket merupakan bentuk visual yang mempunyai bentuk fisik yang nyata berbentuk 3 dimensi. Dalam dunia arsitektur, maket merupakan sebuah model miniatur dari objek bangunan yang dibuat kecil dengan ukuran skala tertentu. Nah, ini adalah contoh dari maket-maket yang dibuat dengan skala kecil. Aspek penting yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan maket yaitu skala, material, dan teknik pembuatan. Ada juga berbagai ukuran skala yang biasa digunakan dalam pembuatan sebuah maket. Dimulai dengan ukuran 1:30 yang biasa digunakan pada sebuah desain maket rumah tinggal, dan juga berskala 1:1000 yang biasa digunakan untuk maket konsep perumahan atau wilayah atau industri. Nah, contoh penggunaan skala yaitu maket rumah. Jika maket rumah itu memiliki skala 1:100, berarti tiap 1 cm dalam maket mewakilkan 100 cm atau 1 meter dalam skala aslinya. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan maket yang ditransformasikan dari 2 dimensi hingga menjadikan maket dengan skala kecil. Contoh alat dan bahan yang biasa digunakan antara lain PVC, yang kedua adalah lembaran kayu balsa, yang ketiga adalah foam, yang keempat adalah kertas ivory, yang kelima kertas duplek coklat yang biasa digunakan untuk melapisi kertas ivory, dan seperti aksesoris maket, dan juga cutter, penggaris, lem untuk perekat bahan-bahan ivory ataupun juga duplek tadi.
Nah, kita masuk dengan teknik pembuatan. Teknik pembuatan juga menyesuaikan dengan bahan yang digunakan, apakah mudah dipotong atau tidak. Yang pertama, teknik pembuatan itu adalah laser cutting. Yang kedua adalah dengan teknik manual. Mungkin untuk mahasiswa arsitektur tidak lazim dengan penggunaan teknik manual, dikarenakan untuk laser cutting masih belum digunakan pada perkuliahan, sehingga mahasiswa-mahasiswa arsitektur juga masih sering menggunakan teknik-teknik manual dengan perpaduan berbagai bahan-bahan yang telah disebutkan. Mungkin sekian presentasi dari saya dari topik 3D drawing dan mockup. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dikembangkan di ilmu-ilmu, dan di pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.